Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai detik ini masih melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk kelancaran diskusi kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka diskusi kita pada kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah presentasi foto mapping oleh Sultahanika. Kepada Sultahanika dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan feature mapping yang telah saya susun dengan materi yaitu ikatan kovalen. Nah, tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan model pembelajaran lebih dikhususkan di sini guided discovery learning. Nah, terdapat pada kelas 10 semester ganjil yang disusun oleh saya sendiri, Sultahanika, NIM 18035041. Di sini pada submateri yaitu ikatan kovalen, dengan kolaborasi menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen pada beberapa senyawa. Masalah yang ditemukan yaitu siswa belum mengetahui dan mengerti tentang proses pembentukan ikatan kovalen. Nah, kondisi awal pembelajaran, siswa masih mengira bahwa belajar tentang ikatan kovalen itu sulit. Langsung ke sintak model pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini langsung ke apersepsi, tetapi nanti akan ada revisi mengenai feature mapping ini setelah kita membuat video ini, karena kemarin saya ada terlupa membuat orientasi. Pada pendahuluan ini harus didahului oleh orientasi, di mana guru mengucapkan salam, menanya bagaimana keadaan siswa, mencek kehadiran siswa, menanyakan kesiapan mental dan fisik siswa untuk memulai pembelajaran. Kemudian baru melakukan apersepsi, yaitu guru menanyakan kembali materi pelajaran sebelumnya yang terkait dengan materi ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Karena pada materi sebelumnya submaterinya adalah ikatan ion, sekarang ikatan kovalen. Nah, yaitu apa itu ikatan kimia, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar di mana akan membantu siswa tersebut untuk mengingat kembali materi pada minggu lalu. Nah, contohnya adalah apa saja jenis ikatan kimia tersebut, apa tujuannya ikatan kimia terjadi, apa contoh senyawa yang terbentuk akibat ikatan ion, kenapa atom logam cenderung melepaskan elektron terluarnya, sedangkan atom non-logam cenderung menangkap elektron dari atom lain. Nah, ini merupakan beberapa contoh pertanyaan awal atau pertanyaan pendahuluan untuk bisa meningkatkan atau memicu tingkat berpikir kritis siswa terhadap materi yang telah lalu, sehingga bisa mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu ikatan kovalen. Nah, yang kedua, guru memberikan salah satu gambaran manfaat dari belajar materi ikatan kovalen. Di sini termasuk kepada motivasi. Motivasi di sini bagaimana nantinya manfaat setelah belajar tentang ikatan kovalen. Di sini terdapat gambar polusi udara, dan rata-rata polusi udara ini terdiri dari senyawa-senyawa yang tidak sehat untuk kesehatan dan merupakan senyawa yang tersusun dari dan terbentuk dari ikatan kovalen.
Salah satunya ada karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen dioksida. Nah, karena di sini asap kendaraan ini, polusi udara ini adalah senyawa-senyawa yang tersusun dari unsur non-logam. Nah, di sini dapat kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik dari gambar apa saja kandungan zat berbahaya yang terdapat pada asap kendaraan tersebut. Memang peserta didik tersebut nanti akan menjawab dengan logis, yaitu ada karbon monoksida, ada karbon dioksida. Nah, selain itu kita sebagai guru juga dapat menyebutkan zat atau senyawa lain yang terkandung dalam asap kendaraan tersebut, sehingga nantinya akan kita bahas lebih lanjut di diskusi LKPD. Nah, di sini dari gambar, siswa mampu menganalisa senyawa-senyawa pada asap kendaraan yang terbentuk dari unsur non-logam melalui ikatan kovalen, seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, manfaat pembelajaran mampu menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita melakukan motivasi, maka diberikan di sini bagaimana alur pembelajaran kita atau bagaimana nantinya peraturan dalam pembelajaran, yaitu dengan memberikan pemberian acuan dengan menyampaikan nantinya ada tujuan pembelajaran, ada KD, ada apa yang harus dituntut dari peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu ikatan kovalen. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Di sini dimulai dengan stimulus. Nah, di sini kan sudah kita mulai tadi di awal tentang polusi udara, yaitu terdiri dari asap kendaraan yang tidak sehat. Nah, stimulus di sini, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apa yang dapat diamati dari dampak polusi udara tersebut? Di sini masih berhubungan dengan pendahuluan tadi. Kemudian, dan di sini terdapat dua gambar, yaitu gas, senyawa kovalen dalam bentuk gas, kemudian senyawa kovalen dalam bentuk liquid, itu air hujan. Nah, air hujan ini ketika guru bertanya kepada siswa, yaitu apa saja kandungan senyawa pada air hujan tersebut, senyawanya berbahaya atau tidak bagi kesehatan kita. Ini merupakan stimulus awal untuk memicu bagaimana nantinya peserta didik berpikir lebih tentang materi yang akan kita pelajari tentang ikatan kovalen. Kemudian identifikasi masalah. Nah, senyawa kovalen dalam bentuk gas, guru memberikan gambar serta animasi dan siswa mengamatinya. Nah, di sini kan tadi gambar yang pertama kan ada polusi udara. Nah, di polusi udara ini terkandung bermacam-macam senyawa yang tidak sehat bagi kesehatan, dan ini terbentuk akibat adanya ikatan kovalen. Kenapa ikatan kovalen? Karena di sini sama-sama tersusun dari unsur non-logam. Pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua unsur atau lebih. Dan di sini merupakan identifikasi masalah untuk peserta didik. Dengan lagi dan lagi guru memberikan pertanyaan supaya peserta didik ini akan menemukan sendiri nantinya konsep mengenai ikatan kovalen yang akan dipelajari. Nah, pertanyaan pertama, senyawa apa saja yang terdapat pada asap kendaraan tersebut? Apakah senyawa tersebut tersusun oleh unsur logam atau non-logam? Apa kecenderungan yang dimiliki oleh unsur non-logam? Lalu bagaimana proses terbentuknya senyawa tersebut? Dan ini adalah dalam bentuk gas, kemudian yang dalam bentuk liquid. Dalam bentuk liquidnya itu dalam bentuk cair tadi ada air hujan. Nah, dalam air hujan tersebut mungkin siswa hanya akan menjawab air, Bu, apa rumus molekul air? H2O. H2O itu terdiri dari unsur non-logam, sama-sama unsur non-logam. Nah, mungkin itu mereka sudah mengetahuinya setelah mempelajari materi minggu lalu. Namun di sini kita juga mengetahui bahwa air hujan tersebut tidak hanya H2O, tetapi memang dominan dan memang bisa dikatakan 90%-an adalah air H2O, dan selain itu ada kandungan-kandungan dari udara yang terbawa oleh air hujan, sehingga terkandung juga zat-zat lain pada air hujan tersebut, tidak hanya H2O. Nah, masih pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diamati oleh peserta didik tersebut dan yang bertujuannya bagaimana proses terbentuknya senyawa yang terdapat pada air hujan tersebut. Itu
adalah yang masih identifikasi masalah. Kemudian, setelah mengidentifikasi masalah, peserta didik ini akan mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu melalui proses diskusi LKPD. Kemudian, setelah diberikannya oleh guru LKPD, nanti peserta didik ini masing-masingnya akan mempresentasikan atau menginterpretasikan apa yang dia peroleh dari hasil diskusi kelompok tersebut kepada guru dan kepada teman-temannya. Sehingga nanti ketika peserta didik tersebut mempresentasikan, di situ adalah tahap mengolah data. Kemudian guru akan memverifikasi apakah yang disampaikan oleh peserta didik tersebut sudah benar adanya sesuai konsep ikatan kovalen tersebut berdasarkan literatur dan referensi yang dipakai. Kemudian nanti yang terakhir ada merumuskan kesimpulan. Nah, mungkin itu sudah jauh saya jelaskan, sudah bagian ke penutup. Di sini guru meminta siswa memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua, guru bertanya kepada siswa terkait apa manfaat belajar ikatan kovalen. Kemudian refleksi terhadap proses pembelajaran. Suka atau menarik atau tidak tentang proses pembelajaran yang telah dilalui. Kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk mengukur pemahaman siswa. Dan evaluasi ini mungkin seperti penugasan yang akan dikerjakan oleh peserta didik di rumah. Kemudian akan diperiksa di minggu depannya lagi. Dan di sini ada tes. Nah, mungkin tes di sini jika waktu memungkinkan, maka akan dilaksanakan tes, tetapi jika tidak, masuk ke bagian penugasan. Nah, kemudian guru akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran minggu depannya lagi, yaitu menyampaikan materi apa yang akan dipelajari selanjutnya, serta memerintahkan peserta didik untuk mengulang-ulang pembelajaran di rumah supaya tidak lupa dan supaya bisa tujuan pembelajaran itu tercapai saat evaluasi akhir nantinya. Dan yang terakhir ada keadaan akhir siswa, di mana pada awalnya siswa ini takut dan mengatakan bahwa ikatan kovalen ini adalah materi yang sulit. Kemudian setelah mempelajarinya, alhamdulillah ternyata tidak sulit dalam memahami konsep ikatan kovalen. Belajarnya pun menyenangkan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai feature mapping. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sultan Hanika atas presentasi foto mappingnya. Baiklah, mungkin kalau ada dari teman-teman kritik dan saran atau pertanyaan, dipersilahkan. Izin berbicara, moderator. Ya, silahkan Seski. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana dengan gambaran peta konsep terhadap materi ikatan kovalen ini. Kemudian satu lagi untuk keadaan awal dan keadaan akhir dari peserta didik sebelum dan sesudah mempelajari materi ini, alangkah baiknya dibuatkan garisnya kemudian atau garis putus-putus. Sekian, terima kasih moderator. Ya, terima kasih kembali kepada Seski. Mungkin bisa ditanggapi oleh Sultan Hanika terlebih dahulu. Sultan Hanika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Saudari Seiski yang telah memberikan sedikit masukan, yaitu mengenai bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir siswa harus ada penghubung, supaya nampak jelas bagaimana perubahannya sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk bagian peta konsep, mungkin akan direvisi lagi, karena kemarin saya membuat peta konsep secara keseluruhan tentang materi ikatan kimia.
Mungkin di sini dapat saya tampilkan. Di sini peta konsepnya atau chapter design masih secara umum, yaitu mengenai materi ikatan kimia. Dan materi yang akan saya bahas adalah materi ikatan kovalen. Mungkin sedikit saya jelaskan di sini bahwa pada minggu sebelumnya tentang lambang Lewis, konfigurasi oktet, konfigurasi duplet telah dijelaskan oleh saudari kita Sofia Anggraini. Kemudian pada minggu satunya lagi juga sudah dijelaskan oleh saudari Seski sendiri mengenai ikatan ion. Nah, di sini juga sudah dijelaskan dan sekarang adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen ini akan membentuk senyawa kovalen. Dibentuk menjadi senyawa kovalen ini terbagi lagi menjadi senyawa kovalen polar, kemudian senyawa kovalen non-polar. Dan pada materi ikatan kovalen ini akan ditemukan nantinya karakteristik senyawa kovalen, tetapi bagian IPK yang akan saya ampu nantinya hanya proses pembentukan ikatan kovalen atau proses terbentuknya senyawa kovalen. Mungkin sekian Siski dan teman-teman mengenai peta konsep. Kemudian saya ingin menampilkan mengenai lesson design. Nah, mungkin lesson design ini adalah sejenis RPP singkat. Namun ada sedikit perbedaan dengan RPP selembar yang akan saya kumpulkan nantinya. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran seperti pada virtual mapping tadi. Ada kegiatan pendahuluan. Nah, terdiri dari orientasi, apersepsi, motivasi. Kemudian di sini ada kegiatan inti, aksi, yaitu guru memberikan gambar dan pertanyaan yang berkaitan dengan ikatan kovalen, kemudian reaksinya, di mana peserta didik mengamati gambar yang diberikan guru dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan melihat dan membaca literatur yang ada. Kemudian prediksi, peserta didik diharapkan mampu menjawab soal-soal di LKPD dengan tepat dan benar, serta dapat menyimpulkan secara mandiri materi ikatan kovalen. Solusinya, guru memberikan penguatan atas setiap jawaban yang diberikan peserta didik dan dalam menyimpulkan materi pembelajaran ikatan kovalen. Kemudian pada kegiatan penutup, di sini peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran ikatan kovalen secara mandiri dan percaya diri tentunya. Kemudian, guru melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang diberikan. Dan yang keempat, guru memberikan penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, penilaian proses, aktivitas, dan sikap peserta didik, dan penilaian hasil belajar mengenai LKPD diharapkan dengan baik nantinya setelah peserta didik tersebut menguasai materi proses terbentuknya ikatan kovalen. Ini sedikit tambahan dari saya, teman-teman, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sultan Nika atas penjelasan dari kritik dan saran serta pertanyaan dari Siski tadi. Baiklah, mungkin ada lagi kritik dan saran atau pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kalau ada, dipersilahkan. Apakah ada teman-teman atau cukup?
Sepertinya tidak ada lagi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini diskusi kita tentang foto mapping dari Sultan Hanika. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan teman-teman. Sama-sama.